Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Haleluya itu bahasa segala yang bernafas. Ayat pokok kita terambil dari Mazmur 150. Satu pasal ini ada 6 ayat. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, Mazmur ini menjadi penutup dari seluruh kitab Mazmur. Menariknya, Mazmur 150 jumlah ayatnya sama dengan Mazmur 1, yaitu 6 ayat saja. Keduanya singkat dan sangat mudah diingat. Tetapi tujuan kedua Mazmur ini berbeda. Mazmur 1 menunjukkan pengajaran terperinci bagaimana kita harus hidup demi kebahagiaan yang Tuhan rancang bagi kita. Sedangkan Mazmur 150 merupakan klimaks dari semua yang Tuhan perbuat di dalam tatanan kehidupan di alam semesta, khususnya umatnya yang hidup dalam pergumulan terus-menerus yang pada akhirnya dapat bersorak-sorai dengan penuh sukacita kemenangan yang dinyatakan dalam puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, Mazmur ini bersama dengan 4 Mazmur terakhir, yaitu Mazmur 146 sampai Mazmur 150 ini, dibuka dan ditutup dengan Haleluya. Khususnya Mazmur 150 dipenuhi dengan memuji dan mengagungkan Tuhan. Hanya Dia yang benar-benar menjadi pusat penyembahan umat yang mengasihinya. Ini dibuktikan dengan penyebutan namanya. Tidak ada lagi pembahasan tentang orang yang dalam kesulitan hidup. Segalanya hanya tentang memuliakan Allah tanpa syarat. Saudaraku, pujian dengan penyebutan nama Yahweh sebanyak 3 kali. Haleluya di ayat 1a dan 6b. Memuji Tuhan di ayat 6 bagian a. Pujian dengan penyebutan nama El sebanyak 1 kali, yaitu pujilah Allah di ayat 1b. Pujian dengan penyebutan kata ganti dia sebanyak 9 kali. Pujilah dia di ayat 1c, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Sedangkan penyebutan dengan kata ganti nya untuk menunjukkan Tuhan sebagai pemilik ditulis sebanyak 4 kali. Tempat kudusnya di ayat 1b, cakrawalanya di ayat 1c, keperkasaannya dan kebesarannya di ayat yang kedua. Mazmur ini mengajak saudara untuk menghayati ulang akan siapa Allah secara pribadi bagi saudara, akan apa yang telah Dia perbuat di masa lalu, apa yang sedang diperbuatnya sekarang, dan apa yang akan Dia lakukan di masa depan. Pengagungan kepada Tuhan bisa dengan ketika saudara melihat ciptaannya yang luar biasa, yaitu cakrawala yang begitu luas dan kuat, karena menjadi tempat bertautnya matahari, bulan, dan bintang yang menandai hari-hari saudara dalam berbagai situasi yang dijalani dengan kondisi yang berubah-ubah, tetapi herannya, ciptaannya itu tetap konsisten melakukan tugasnya untuk menerangi siang dan malam. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang terkasih, memuji dan menyembah Tuhan merupakan perintah yang harus dilakukan. Jadi beribadah merupakan kewajiban dan bukan hak bagi saudara. Mengapa? Karena kalau ibadah itu hak, maka saudara boleh melakukan atau tidak melakukan ibadah itu. Akan tetapi, ibadah menjadi suatu kewajiban yang tidak berdasarkan saudara mau atau tidak mau. Ibadah harus dilakukan tanpa syarat karena kesadaran yang mendalam dari saudara akan pentingnya Tuhan di dalam hidup saudara. Tanpa Tuhan, saudara tidak berarti apa-apa. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Hidup saudara bergantung kepada Tuhan Yesus yang adalah hidup itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Amin saudara.
Hidup saudara mungkin porak-poranda gara-gara pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Namun ingat saudaraku, bahwa sebagaimana ada siang dan ada malam yang menunjukkan kuasa pemeliharaan Allah yang sempurna dan tak pernah berubah, sebagaimana penciptaan pada mulanya mengenai cakrawala dan isinya, di mana bumi saat itu belum berbentuk dan kosong, dan yang dikuasai gelap gulita. Kejadian 1 ayat 1 sampai 19. Demikianlah Allah sanggup mengubahkan situasi yang kelam ini hanya dengan Ia berfirman, dan saudara cukup menanggapinya dengan iman. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Namun demikian, satu hal yang harus saudara sadar dan tidak mengingkarinya, yaitu bahwa di tengah sikon yang sangat sulit seperti sekarang ini, ternyata saudara masih bernafas. Ingat saudara, orang kaya, orang terpintar, orang terhebat, orang terpandang dan sebagainya bisa memiliki segalanya dengan usahanya tanpa Tuhan, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat membeli nafas kehidupan. Hanya Allah pemilik nafas hidup dari segala ciptaannya yang bernafas. Tanpa nafas, segala makhluk pasti mati. Jadi, dengan bernafas saja sudah menjadi alasan yang sangat kuat bagi saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Perhatikan saudara, memuji Tuhan Allah harus dengan kesungguh-sungguhan karena saudara sedang memasuki ruang paling sakral, yaitu tempat kudusnya di mana Dia bersemayam. Itu bukan ruang sembarangan. Tempat kudusnya hanya diperuntukkan bagi saudara yang rindu menjumpainya dalam sukacita puji-pujian, di mana saudara meskipun saat itu sedang dalam masalah besar. Jadi, ibadah saudara yang mengatakan haleluya, puji Tuhan, adalah bahasa pengakuan bahwa saudara sedang berhadapan dengan Allah yang keperkasaan dan kebesarannya melampaui masalah saudara yang saudara anggap besar itu. Perkataan haleluya menjadi pengakuan saudara bahwa nafas ini tidak hanya berisi oksigen belaka, tetapi setiap hembusannya menyatakan Allah itu ada bagi saudara, dan setiap helaan nafas itu membuktikan bahwa Allah itu setia bagi saudara yang hidup sampai saat ini. Memuji Tuhan dengan iman telah menyatukan saudara yang tinggal di rumah dengan Allah yang bertahta di sorga. Puji Tuhan. Saudaraku, seruan haleluya di awal dan di akhir Mazmur ini menunjukkan bahwa haleluya merupakan bahasa kekekalan, yaitu sejak saudara menyadari bahwa nafas hidup berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dari dunia yang sementara ini saudara memuji Tuhan, maka ketika di sorga saudara akan tetap menyerukan haleluya bersama-sama dengan penghuni sorga untuk menyambut sang mempelai gereja, yaitu anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 19 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 6. Nah, demikianlah saudara yang terkasih. Haleluya itu bahasa segala yang bernafas. Tetaplah bersyukur karena saudara masih bernafas. Memuji Tuhan saja, fokuslah kepadanya, karena fokus Allah kepada saudara saat ini. Jangan takut dan khawatir, sorga sedang turun tangan bagi saudara dan keluarga saudara. Selamat beraktivitas, tetap semangat, sampai jumpa di vlog. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga yang bertahta dalam kemuliaan dan keagungan, kami umat-Mu datang ya Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan, bahwa betapa ucapan puji Tuhan, haleluya begitu sederhana, tetapi ternyata ini bahasa yang paling simpel bagi kami untuk terhubung dengan Engkau di sorga. Karena Roh Kuduslah yang menginspirasikan perkataan ini bagi kami, bahwa ini bukan satu perkataan yang kecil artinya, tetapi luar biasa yang disingkapkan bagi kami. Ternyata haleluya adalah satu bahasa kekekalan di mana kami harus menyadari Tuhan, bahwa kalau kami saat ini masih hidup, kami masih bernafas, bahwa nafas kami bukan sekedar Tuhan kami hirup, kami hembuskan lagi, tetapi ternyata di dalamnya ada Tuhan, ada nama-Mu yang harus diagungkan dalam setiap hidup kami. Tuhan, biarlah kesadaran bahwa
Roh-Mu ada dalam kami, itu telah membuktikan bahwa patutlah kami untuk mengatakan haleluya. Bukan Tuhan karena kami telah berhasil melakukan sesuatu, tetapi sesungguhnya Tuhan telah mengadakan segala sesuatu yang hebat dan besar sebelum kami menyadarinya. Sebab itulah firman datang kepada kami untuk mengingatkan bahwa segala sesuatunya baik-baik saja karena Tuhan yang telah berada di antara kegelapan untuk berfirman terang, maka terang itu jadi. Terima kasih Bapa, kami mau menghadapi masa-masa yang sukar ini dengan duduk di hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, dan kami percaya sorga pasti turun tangan untuk membela kami, sehingga hidup kami bukan terfokus pada masalah kami, tapi hidup kami terfokus untuk mengagungkan nama-Mu, untuk bersaksi bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami terus memberkati bangsa kami. Kiranya nama Tuhan Yesus yang kami panggil, nama yang menyelamatkan bangsa ini, nama yang menyelamatkan orang-orang yang sedang sakit, khususnya yang sedang terkena COVID-19 ataupun yang terkena penyakit-penyakit lain yang saat ini juga mewabah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Jika ada jemaat-Mu juga Tuhan yang sedang dalam kesulitan hari-hari ini, Tuhan Engkau turun tangan, Engkau angkat mereka, sehingga mereka kembali dapat menatap hidup mereka di dalam Engkau, tidak akan pernah sia-sia. Bapa, kami berdoa, kiranya pemerintah kami diberkati oleh Tuhan, dari presiden sampai RT RW di tingkat paling bawah, semuanya Tuhan dijamah agar semua dapat bekerja dengan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami terus memberkati gugus tugas COVID-19 dan para dokter tenaga medis selama masih ada, selama ini masih mewabah. Kami akan terus berseru kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan hidup ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati umat-Mu pada hari ini, kiranya tidak ada yang berkekurangan secara pangan, sandang maupun papan. Karuniakan kesehatan kekuatan agar kami dapat beraktivitas, baik itu dalam rumah maupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang terbatas, kalaupun kami harus keluar rumah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mengagungkan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.